Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Kepala SDN 4 Kebiritan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Guru SDN 4 Kebiritan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam pengimbasan atau diseminasi dari BIMTEK yang saya ikuti, yaitu BIMTEK KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Mohon izin Bu, pada saat ini saya ingin menyampaikan yang sudah disampaikan kemarin. Kan ada modul 2, yaitu konsep berpikir komputasional, dan yang sekarang adalah tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Dengan tujuan yang pertama, setelah mengikuti diseminasi ini, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami konsep kecerdasan artifisial, dan yang kedua diharapkan mampu memahami perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas, dan yang terakhir mampu menjelaskan cara kerja dari kecerdasan artifisial. Sebelum saya masuk materi, silakan perhatikan video YouTube yang saya putar ini. Clean jazz. Smooth it. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember. Clean jazz. Smooth it. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, Tanya at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Sånn, så skal vi sette en til. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Clean on the floor. Open door! Open the door! Open the door! Error. Alien, you're right. Open door. Open door. Door open. Radio. Playing radio. Empty lights. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Dari video tadi, di sana ada pemanfaatan yang namanya smart house. Smart house itu sudah sangat populer di luar negeri. Untuk membuka pintu, pemiliknya hanya cukup berbicara saja. Open door, terbuka sendiri. Bahkan pengen smoothies tadi, sudah langsung bisa masak sendiri, menyediakan sendiri. Nah, tetapi tadi karena giginya sakit, ke dokter gigi, kemudian kembali, otomatis karena sakit gigi tidak bisa mengucapkan kosakata dengan benar. Oleh karena itu pintunya tidak mau terbuka. Itu adalah
contoh dari kecerdasan artifisial atau yang biasa kita sebut dengan AI. Dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga dengan kecerdasan buatan, yaitu buatan dari manusia itu sendiri. Dan di video tadi juga diungkapkan bahwa secara tidak langsung yang satu tadi membuka pintu menggunakan manual, berarti tidak menggunakan AI yang tokoh perempuan tadi, sedangkan yang laki-laki menggunakan AI. Ketika sakit, tetap yang menang adalah yang tidak menggunakan AI. Itu membuktikan bahwa sebenarnya secanggih apapun yang dihasilkan oleh manusia itu masih tetap di bawah kecerdasan manusia itu sendiri. Demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu diperintah oleh manusia secara langsung. Jadi sesuatu barang mati bisa melakukan seperti tugasnya oleh seorang manusia. Karakteristik dari kecerdasan artifisial ada beberapa poin. Yang pertama, kecerdasan artifisial belajar dari data atau yang disebut dengan machine learning. Yang kedua, kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya sesuai pengguna dari software tersebut. Yang ketiga, kecerdasan artifisial bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Kemarin sudah kita pelajari di modul 2, yaitu berpikir komputasional. Ada 4 tahap: dekomposisi, pengenalan pola, terus kemudian yang ketiga pattern recognition, dan yang terakhir adalah berpikir algoritmik. Nah, berpikir algoritmik inilah yang menjadi dasar dari kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir, kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ini sebetulnya sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita sering membuka YouTube tentang Ultraman, maka ketika kita membuka YouTube meskipun tanpa mengetik Ultraman, maka beranda kita akan muncul beberapa episode Ultraman, karena memang kecerdasan artifisial itu belajar dari data sebelum data yang kita masukkan. Ini adalah perbedaan antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Kalau artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi dari sang pemilik. Yang kedua, kalau manusia berarti memiliki perasaan dan dapat berinovasi. Yang kedua, kecerdasan artifisial belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau tidak ada data, ya tidak bisa bekerja. Kalau datanya salah, maka outputnya juga salah. Kalau manusia bisa belajar banyak hal sesuai dengan kemauan dan kemampuan, dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, kecerdasan artifisial hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Di luar datanya dia tidak mau. Seperti tadi, kosakata yang diterima pintu cerdas open door. Ketika sakit gigi jadi open door. Maka dia juga tidak mau membuka. Malah yang tadi itu terdengar seperti on the floor, langsung si Jilo menyanyi.
Langsung ada lagunya Jilo, apa itu? Dancing on the floor. Nah. Dan yang terakhir, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau kita berdasarkan bisa emosi, nilai, moral, dan etika. Saya diberitahu oleh Fasil, angka dan pola yang digunakan di dalam kecerdasan artifisial untuk saat ini itu hanya 2, hanya 0 dan 1. 0 dan 1 saja efeknya sudah luar biasa, apalagi angka-angka yang lain. Ternyata algoritmanya hanya angka 0 dan 1. Tidak tahu susunannya seperti apa. Dan yang berikutnya yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Untuk mesin cerdas, cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Contohnya tadi untuk cara bekerjanya di smart house tadi mereka bekerja sesuai dengan instruksi dari pemiliknya. Itu berarti dia bisa melakukan sendiri tanpa harus diberi instruksi lagi. Misalnya membuat smoothies harus ambil buah dikupasi, tidak perlu seperti itu. Cuma satu instruksi smoothies, langsung dia bekerja dengan sendirinya. Itu termasuk mesin cerdas. Kalau mesin non cerdas, dia harus diberi instruksi sesuai yang diprogram. Contohnya kalkulator. Kalkulator itu kalau kita tidak input angkanya, maka dia tidak akan bekerja. Yang kedua, adaptasi. Kalau mesinnya cerdas, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Ini sudah dikembangkan di luar negeri itu. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat mobil tanpa pengemudi. Sekarang sudah ada ya, mobil tanpa pengemudi itu dia bisa tahu jalan apa saja yang akan dilewati dengan satu instruksi, tanpa diberi instruksi lain harus belok kiri, belok kanan, tidak. Tapi yaitu instruksinya harus tepat dan jalan yang dilalui ya memang khusus untuk mobil tersebut. Namanya kalau tidak salah mobil otonom. Dan yang terakhir, pengambil keputusan. Kalau mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sekali lagi, berdasarkan data. Dan yang kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Berarti kalau dari paparan ini, kalau misalnya komputer ini termasuk mesin cerdas apa non cerdas? Laptop itu termasuk mesin cerdas apa non cerdas? Termasuk mesin cerdas. Kalau mesin cuci termasuk cerdas apa non? Non. Karena mesin cuci kalau tidak diputar lagi dia tidak bisa nyala. Itu perbedaannya. Ini adalah cara kerja artifisial. Cara kerja kecerdasan artifisial itu sebetulnya mirip dengan manusia belajar. Mirip dengan manusia belajar. Ada data yang dimasukkan. Untuk lengkapnya berikutnya di slide berikutnya. Cara kerjanya yaitu yang pertama ada masukan. Masukannya bisa berupa pertanyaan, perintah suara, teks, gambar. Kemudian dalam prosesnya itu disebut dengan pelatihan model. Nah, ini yang merupakan algoritma kecerdasan artifisial, yaitu yang kemarin berpikir algoritmik. Dalam modul 2 yaitu berpikir komputasional kemarin. Dan luaran atau outputnya
itu berupa keputusan, hasil karya seni, prediksi, ataupun saran. Jadi nanti luarannya bisa berupa keputusan. Misalnya datanya berupa pesan suara. Buka pintu, kemudian si alat itu menerima perintah, memprosesnya, kemudian outputnya, keputusannya, berarti alatnya bisa membuka pintu. Itu contoh singkat atau contoh sederhana. Nah, ini ada beberapa permainan dari kecerdasan artifisial yang melibatkan kecerdasan artifisial itu sendiri. Yang pertama ini, Ocean ini menyaring. Dalam mesin itu nanti menyaring mana yang termasuk sampah, mana yang termasuk ikan. Ini adalah contoh dari kecerdasan artifisial. Ini mesinnya. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram atau melatih AI. Jadi nanti kita membedakan mana yang sampah dan mana yang ikan. Garpu ini termasuk apa? Ikan apa sampah? Sampah. Belum. Oke. Ini termasuk tidak ikan ya? Ini termasuk ikan. Tidak. Ikan. Ini ayam guringnya Upin Ipin jatuh. Mungkin kita lambai 5 lagi ya. Ini termasuk ikan. Ini kita cek. Kita cek ikan tidak. Nah, ini tadi tidak masuk, makanya dimasukkan sama AI, itu dimasukkan ke dalam ikan karena tadi datanya belum kita terima. Itu adalah contoh dari permainan yang memakai Ocean. Nah, kalau yang kedua ini adalah teachable mesin. Ini bisa kita gunakan untuk membedakan atau klasifikasi, bisa kita pakai untuk pembelajaran anak-anak. Ini namanya teachable mesin. Ini kita bisa memasukkan data, bisa berupa gambar atau suara, nanti diproses, kemudian keputusan atau hasilnya seperti apa. Ini misalnya saya buat kelompok bulat misalnya.
yang mudah saja. Ini misalnya kelompok kotak. Nah, ini kita bisa memasukkan beberapa gambar. Ini misalnya ini bulan, ada ban. Oh maaf, yang open. Kita contohkan beberapa, misalnya 2 atau 3. Nah, sudah, contoh yang di kotak misalnya. Ini kita bisa langsung juga mengambil benda secara langsung. Tadi ada webcamnya. Jadi anak-anak kalau misalnya klasifikasi bentuk daun itu bisa digunakan. Beberapa kotak. Setelah kita memasukkan beberapa data, dari bulat ada 3, dari kotak ada 3, kemudian kita bisa klik trend. Klik trend ini berarti tadi yang pelatihan model berpikir komputasional. Klik trend sampai selesai. Nah, di sini ini adalah yang saya tunjuk ini. Ini adalah hasilnya nanti. Apa yang kita buat ngecek, istilahnya buat ngecek secara langsung. Nah, misalnya ini wajah saya ini nanti termasuk apa? Termasuk bulat atau kotak. Nah, di sini ada prediksinya. Ada bulat sekian persen, kotak sekian persen. Wah, saya kotak ya termasuk. Nah, Kak Sido lagi. Ada yang pengen nyoba? Nah, ini adalah contoh sederhana dari yang namanya teachable mesin. Nah, ini mungkin dalam pembelajaran kita bisa, ini misalnya dikotil, monokotil, bisa dikotil jenis daunnya seperti apa saja, bisa diupload di contoh gambar. Monokotil, contoh daunnya apa saja. Kemudian ini bisa kita untuk ngecek. Nah, bisa kita mencoba salah satu daun. Oh, ini apa? Ini termasuk yang mana? Sesuai prediksi. Yang namanya saja prediksi, bisa benar atau juga bisa salah. Kebenarannya tergantung dari banyaknya data yang kita inputkan. Semakin banyak data yang diinput, maka kecerdasan artifisial itu akan semakin cerdas. Kalau semakin sedikit, mereka tidak tahu karena memang bekerja sesuai perintah. Nah, ini penting untuk diperhatikan bahwa KA tidak selalu benar. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Jadi tetap yang cerdas tetap manusia. Karena KA sendiri adalah buatan manusia. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya yang gantian bertanya. Saya gantian bertanya, cuma sedikit mungkin.
Yang perlu kita pahami bahwa dalam proses terjadinya kecerdasan artifisial itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu data, input data. Yang kedua proses berupa berpikir algoritmik. Dan yang ketiga adalah keluaran atau outputnya, bisa berupa keputusan, saran, ataupun prediksi. Untuk mengukur pemahaman Bapak Ibu, monggo silakan diketik kuisis. Masih munyer Bapak Ibu. Belum. Kodenya masih belum. Punya saya masih muter. Mau ya Pak? Bisa keluar. Ini laptop saya apa wifi-nya? Malah macet. Malah nggak bisa digerakkan. Gambarnya mana? Nah. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin laptop saya yang error. Ini not responding punya saya, tidak bisa digerakkan sama sekali. Oke. Hah? Sudah saya kontrol Alt dan mohon maaf Bapak Ibu, laptopnya tidak mau diajak
bisa saya berikan bahwa dalam kecerdasan artifisial ada 3 tahap cara kerjanya, yaitu tahap input, proses, dan luaran. Input bisa berupa pertanyaan, perintah suara, teks, atau Waiting for connection. dan untuk prosesnya itu merupakan berpikir algoritmik, yaitu seperti tadi yang di disable mesin itu ada proses training model, dan yang terakhir luaran dalam bentuk output yang bisa berupa keputusan, saran maupun prediksi. Contohnya tadi wajah saya masukkan dalam disable mesin, lah kok prediksinya kok Bapak Ibu. Nah, karena minimnya data yang saya masukkan. Nah, semakin banyak data maka kecerdasan artifisial akan semakin pandai, semakin pintar. Tetapi ingat bahwa manusia ternyata masih lebih pintar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ternyata HP saya ada trouble. Saya berharap kedepannya menjadi lebih baik lagi dan kita bisa mengambil manfaat dari materi ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.